PT Sibaya Pratama Internasional. Ya. Pak Sigit, ini ada beberapa pertanyaan ya. Ini mungkin yang umum dulu Pak. Jadi banyak teman-teman di sini menanyakan bagaimana cara mengaplikasikannya dalam setiap tanaman. Nah, ini tanamannya banyak Pak. Contohnya seperti pohon mangga, kemudian tanaman porang, kemudian di anggur, kemudian di sayuran. Nah, kalau mungkin pohon mangga, pohon porang itu mungkin tanamannya sudah ada, Pak. Oke. Nah, kalau sayuran ini mungkin dari nol lah bahasanya seperti itu. Ini lahan kosong mau rencana mau ditanamin sayuran. Gitu kira-kira bagaimana? Mungkin mohon maaf ya Pak, ganggu waktunya ini sebelumnya. Nggak apa-apa Pak Andi, nggak apa-apa. Jadi gini, yang jawab saya pertama ya, mangga ya. Pak, mangga dulu, untuk mangga. Kalau mangganya sudah besar, jadi bukan pembibitan, ini mangga yang sudah besar, sudah berbuah. Nah, Puca Madu Super 1 botol diencerkan dengan air 100 liter. Ini yang 1 liter ya Pak, maksudnya? Kan Puca Madu Super kan yang kecil-kecil, yang 100 mili, yang 100 mili aja. Yang 100 mili. Yang 100 mili. Oke, yang 100 mili. Diencerkan dengan air 100 liter. 100 liter langsung, nggih. Ditambahkan dengan NPK. Siap. NPK 16. Halo, NPK 16, ya, Pak. 16 Pak Andi. Siap Pak, saya catat ini, saya catat. Ya, NPK 16 ya, NPK Mutiara itu 1/4 kilo. Ya, terus ditutup dengan plastik. Jadi embernya yang 100 kilo tadi ditutup plastik. Dibiarkan sampai 3 hari. Halo? Halo? Ya Pak, iya Pak, iya Pak. Kita nyatet kok Pak, kita nyatet. Oke, diencerkan 100 kali terus dibiarkan sampai 3 hari. Nanti di atasnya permukaan air itu, permukaan larutan akan keluar jamur. Keluar jamur. Itu indikasi kalau sudah siap diaplikasi. Nah, kalau sudah 3 hari sampai 6 hari diinapkan, dalam 10 liter larutan tadi diaplikasi untuk 1 pohon. Sebentar. Saya ulangi lagi ya Pak. Pak, boleh saya ulangi lagi Pak dikit. Ini tadi saya mencatat ini dari 100, kan kita punya ukuran yang botol kecil ya Pak. Ya, 100 mili itu dicampurkannya 100 liter atau 100 kalinya Pak? 100 kalinya. Oh, berarti 10 liter. Seperti 10 liter Pak. Kalau yang biasa kan 1 liter, karena super ini kan ekstraksi dari yang 1 liter. Oke. Berarti 1 botol 100 mili dicampur dengan air 100 liter. Berarti 1000 kalinya ya Pak? Ya, 1000 kali. Ya. Ditambah NPK 16. NPK 16. Itu warna apa Pak itu pupuk itu? Pupuk mutiara, NPK biru. NPK biru umumnya begitu. Siap. NPK biru sebanyak 1/4 kilo. 1/4 kilo. Terus larutan tadi dibiarkan selama 3 hari sampai 5 hari. Di atasnya nanti keluar jamur, koloni jamur. Nah, kalau sudah keluar koloni jamur, itu berarti sudah siap diaplikasikan Pak Andi. Nah, aplikasinya 1 pohon, diaplikasi 10 liter larutan, sekeliling tanaman. Jadi dibuat seperti kekalenan gitu. Jarak berapa meter Pak?
Kenapa? Dari pangkal pohonnya Dibuat itu, lingkaran. dari pangkal pohon jaraknya? Di bawahnya ujung daun terluar, istilahnya kanopi daun. Siap, siap. Kanopi daun. Jadi ini daun terluar pas di bawahnya ini keliling. Nah, 10 liter itu dikocorkan satu pokok. Jadi 10 mili pucca madu super itu untuk 10 pokok. Itu keunggulannya pucca madu super itu ekstraksi, jadi biang dia, biang. Asal mau nernak, irit Pak Andi, asal mau nernak. Ini namanya nernak, inokulasi. Ngirit. Siap, Nah, siap. untuk sawit sama sebetulnya, sama. Tapi sawit tidak daun terluar, tapi 1,5 meter dari pokok, dari batang. Nah, bedanya sawit sama mangga atau jeruk apa itu sama dengan mangga, tapi khusus sawit 1,5 meter dari batang melingkar. Jadi patokannya bukan kanopi daun, tapi dari batang 1,5 meter dibuat kalenan, terus dikocor 10 liter larutan. Jadi satu botol buat 10 pokok. Jadi kalau 1 hektar rata-rata 120 pokok, butuh 12 botol A 100 mili pucca madu super. Itu Bandit. Nah, demplot yang sudah pernah kita dapatkan dari sawit di Mbawen, di milik Stiper itu panennya maju, jadi berbuahnya lebih cepat. Ya. Nah, itu untuk mangga sama sawit. Ya, itu Untuk tanaman keras itu Pak ya? Ya. Ya, tanaman keras. Jadi khusus untuk sawit berbedanya di jarak tempat kita mupuk. Tapi tanaman keras yang lain sama, kanopi daun, di bawah kanopi daun. Nah, aplikasinya kalau sawit 3-4 kali setahun. Kalau untuk sawit, kalau untuk mangga awal musim hujan, akhir musim hujan. Tapi kalau mau sering ya lebih bagus 3 bulan sebelum kita ingin panen kita pupuk. Jadi misalnya kepingin panen Desember, ditarik mundur 3 bulan. November, Oktober, September mupuk. Kita harapkan bulan Desember bisa keluar bunga dan buah. Itu Pak Andi. Sudah, sekarang porang. Ini di chat ini saya mengulang aja Pak, supaya biar teman-teman juga tahu. Diulang yang mana? Oh enggak. Sudah. Ini saya cuman di chat itu saya mengulang aja, supaya teman-teman ada catatan ya. Lanjut Pak, porang Pak. Kalau porang harus dimulai dari pupuk dasar Pak Andi, supaya aman. Karena di curah hujan yang tinggi seperti saat ini, rentan terhadap penyakit busuk batang. Nah, kita mulai dari pupuk dasar. Pupuk dasar itu diencerkan 1 botol, itu diencerkan 20 liter air. Yes, itu sebelum tanam, artinya pratanam ya, pupuk dasar sebelum tanam. Sebentar Pak Sigit. Ini ada yang tanya, porang itu apa ya Pak? Saya sendiri juga nggak tahu Pak, itu porang itu apa Pak? Ini ada porang pertanyaan. Itu tanaman yang diambil buahnya umbi kayak ketela pohon. Oke. Diambil umbinya, tapi bibitnya biasanya dari bunganya yang namanya katak, rakatak. Oke Pak, lanjut. Jadi kalau porang itu sebagai pupuk dasar,
pratanam. Jadi 3 hari sebelum tanam kalau bisa. Itu pucca madu super diencerkan 21 botol, diencerkan 20 liter air. Ya. Itu kalau mau diinapkan lebih bagus. Kualitasnya akan naik karena populasi mikrobanya jadi bertambah banyak. Tapi kalau tidak juga nggak apa-apa. Tapi kalau mau yang terbaik diinapkan 3 hari. Ternak seperti tadi. Nah, setelah itu disemprot merata di bulutan. Biasanya kalau porang itu pakai bulutan, Pak, supaya nggak tergenang karena porang tidak mau tergenang air. Jadi disemprot di bulutan merata. Nah, biasanya 1 hektar itu butuh 10 sprayer A20 liter. Jadi 1 hektar biasanya butuh 20 tangki. A20 liter. Berarti 1 hektar butuh 10 botol pucca madu super. Ya, sampai dicatat, Pak Andi. Ya, itu pupuk dasar. Jadi 1 Setelah hektar itu butuh 3 berapa, hari Pak? setelah. Jadi berarti butuhnya 10 botol ya, Pak? 10 botol per hektar untuk pupuk dasar. Nah, karena curah hujan tinggi, maka butuh perawatan. Harus ada pupuk susulan 2 minggu sekali minimal. Dengan pucca madu diencerkan 1 botol, diencerkan 100 liter. Seperti tadi. Jadi satu botol pucca madu diencerkan dengan 100 liter air, terus dikocorkan setiap 2 minggu sekali. Nah, dihindari menggunakan pupuk urea kalau curah hujan tinggi, karena urea itu akan menguap. Nah, uapnya nempel di batang, maka mudah sekali hama itu nempel di batang, ninggalin penyakit. Nah, penyakitnya namanya Phytophthora itu senang dengan nitrogen. Maka daun bagus, tapi batangnya busuk. Itu karena petani suka menggunakan urea. Lebih baik pupuknya pakai NPK. Jadi urea itu hanya starter aja. Tapi untuk setelah starter hindari menggunakan urea. Karena nitrogennya itu yang akan menyebabkan senang sekali Phytophthora itu berkembang menjadi busuk batang. Itu penyakitnya porang itu di situ, Pak Andi. Itu banyak mengeluh, terutama di musim-musim ekstrim seperti ini. Itu kalau porang. Nah, 2 minggu sekali itu baik kasus. Jadi misalnya curah hujan tinggi ya sudah. Kalau jarang hujan ya sebulan sekali susulannya itu. Tergantung cuaca. Ya, kalau biasa pakai pupuk kandang, gimana, Pak? Jadi nggak usah pupuk kandang atau gimana, Pak? Sedikit. Pakai pupuk kandang bagus, Bu, tapi jangan terlalu banyak. Oh. Jadi biasanya kan orang-orang fanatik nih, seperti kentang itu 20 ton, itu malah menjadi sumber penyakit. Oh, nje. Lebih baik kan 1 hektar cukup 1 ton aja. 1 hektar 1 ton ya kandangnya ya, Pak. 1 ton cukup. Kalau sudah pakai pucca madu itu sudah terangkat jauh. Oh, nje. Ada ini Pak, Sigit, hasilnya lebih cepat atau gimana Pak? Biasanya kan 3 tahun ya Pak untuk umbinya itu. Untuk porang. Nje. Untuk porang kita biasa gini. Biasa kita ini maju. Pertumbuhannya lebih cepat. Oh, ngaten ya Pak. Kita biasanya begitu, Ibu. Nggih, matur nuwun Pak Sigit. Matur nuwun Pak. Ya. Nah, selanjutnya bisa nginjak selanjutnya Pak Andi? Boleh Pak, monggo.
Sudah cukup jelas ya, Bapak Ibu. Sekarang Mungkin ada sayuran. pertanyaan? Ya. Kalau padi sama sayuran beda nggak, Pak? Beda. Beda ya. Setelah itu padi ya, Pak, berarti. Kita sayuran ya. Nah, karena ini ternyata sudah ada. Ini Pak Sigit, Ye, mungkin sedikit ada tambahan. Sayuran, Ini sudah. Terutama yang bernilai tinggi seperti bawang merah atau cabai. Itu sayuran yang bernilai tinggi. Nah, itu asal kita bisa mengendalikan penyakit, maka pasti untung walaupun harganya jatuh. Itu kuncinya bagaimana mengendalikan penyakit. Nah, pucah madu ini mampu mencegah, bukan ngobati tapi menghindar dari penyakit. Biasa aplikasinya sayuran yang terbaik adalah dimulai dari pupuk dasar pratanam, jadi sebelum tanam. Dengan dosis seperti tadi Pak Andi. Untuk bawang merah. Nah, bawang merah sebaiknya pupuk susulannya seminggu sekali dengan dosis seperti tadi, diencerkan 1 botol dengan air 100 liter. Pupuk dasarnya 1 botol diencerkan 20 liter. Nah, kalau bawang merah periodiknya 1 minggu sekali karena bawang merah itu sangat rentan terhadap fusarium, jamur fusarium. Insya Allah kalau mau rutin seminggu sekali aman. Terus pupuk kimianya kurangi 50%. Karena nitrogen itulah yang mendorong penyakit semacam Phytophthora, fusarium itu senang sekali mencari nitrogen karena nitrogen itu membentuk protein. Itu yang menyebabkan penyakit. Makanya kalau sudah pakai pucah madu, saya sarankan pupuk kimia dikurangi 50%. Untuk sayuran, Niko. Sabun, Pak Andi. Bentar Pak, saya catat ini dulu Pak, saya catat. Mungkin teman-teman yang lain ada yang mau bertanya, silakan. Mengenai sayuran, Pak Martupa, tadi yang menanyakan sayuran Pak. Ya, Pak Andi. Menyimak Pak. Sore Pak Sigit. Ya, menyimak Pak Andi. Silakan sore, Pak. Pak Sigit. Selamat sore Pak. Ya. Tadi pertanyaanku begini Pak Sigit. Ya. Sebelum kita tanam sayurannya, kita siramkan dulu pupuk pucah madunya, begitu ya Pak Sigit? Ya, betul. Nah, jadi itu setelah berapa hari kita siramkan pupuknya baru kita tanam Pak Sigit? Jadi gini, Bapak sebelum tanam itu diaplikasi dulu 3 hari sebelum tanam, Bapak aplikasi pucah madu dulu dengan. Oh ya, dicampur dulu ya Pak? Betul, itu untuk menghindari penyakit tular tanah. Jadi penyakit yang ditinggalkan oleh tanaman sebelumnya, gitu Bapak. Jadi untuk sterilisasi. Ya. Baru setelah dicampurkan, berapa lama lagi baru ditanamkan? Bapak, sayurannya apa? Kalau bawang, saya sarankan 6 hari setelah tanam, Bapak aplikasi pupuk susulan dengan pengenceran 1:1000 tadi. Jadi 1 botol pucah madu diencerkan dengan 100 liter air. Kalau bayam sama kangkung, Pak Sigit? Sama, tapi itu kan tanaman gampang sekali tumbuh, Bapak. Jadi Bapak semprot aja. Itu gampang itu. Itu Bapak setengah ngawur aja nggak apa-apa jadi itu. Tapi kalau bawang kan modalnya tinggi. Iya Pak Sigit ya. Kalau cabai Bapak itu menjelang keluar bunga setelah pupuk dasar ya. Terus Bapak perawatan 2 minggu sekali. Nah, terus yang penting lagi menjelang keluar bunga
Bapak aplikasi ulang, jadi aplikasi susulan dengan dosis 1 botol diencerkan 100 liter untuk merangsang banyak bunga atau merangsang bakal buah. Nanti buahnya lebat, Pak. Oh, gitu Karena ya, Pak pucca Sigit. madu super itu mengandung hormon untuk merangsang pembungaan. Ya, jadi setiap habis petik, Bapak kocor lagi. Habis petik, kocor lagi. Itu Bapak akan tanpa harus ini biasanya 17 kali udah bongkar. Bapak bisa 20, 30 tergantung kondisi tanamannya. Selama masih produksinya masih ekonomis, kenapa dibongkar kan gitu, Bapak? Ya. Gitu. Jadi untuk merangsang bunga, Bapak aplikasi setelah petik rangsang lagi, setelah petik rangsang lagi gitu. Insya Allah bisa produksi sampai 30-40 kali masih kuat untuk cabai. Mantap Pak Sigit. Assalamualaikum Pak Sigit. Ya, Pak Yardi, silakan Pak Yardi. Ya, terima kasih Pak Andi. Pak Sigit, aku menanyakan kemarin itu menurut dari kodus dari pucca madu super kita itu dalam 100 ml itu dicampur air 10 liter katanya, informasi seperti itu. Ini tertera di kotaknya gitu loh. Ya, 100 kali. Tapi kenyataannya Pak Sigit mengatakan bahwa 100 ml dicampur dengan 100 air. 100 liter air gitu kan. Nah, yang benar yang mana ini gitu loh. Dan juga kebetulan saya kemarin presentasi tentang petani saya itu dia penanam kentang, juga penanam buah sayur kubis juga, cabai juga, dan juga di sana tuh berbagai macam petani sayuran Pak Sigit. Nah, saya minta penjelasan caranya gimana untuk pengaturan pupuknya itu dan juga cara pelaksanaannya gitu Pak Sigit. Nah, kemarin itu saya konfirmasi ke petani, ya kan, itu dengan 100 ml tadi dicampur dengan air 10 liter gitu Pak Sigit. Nah, nanti setelah 10 liter itu kita ambil, itu dicampur lagi 100 liter lagi gitu loh Pak Sigit. Ini yang benar yang mana gitu Pak Sigit? Sebetulnya prinsipnya sama saja. Sebetulnya prinsipnya sama saja. Nanti ketemunya itu habisnya pucca madu itu sama. Tapi kalau yang ada di botol itu dosis bagi orang yang tidak mau nernak, tidak jadi instan gitu Bapak, nyampur langsung, itu safety faktornya tinggi. Tapi kalau mau ekonomis, jadi mau ngirit lagi penggunaan pucca madunya, itu pupuk dasar 1 botol diencerkan 20 liter. Tapi kalau Bapak mau 1 botol diencerkan dengan 10 liter ya lebih bagus sebetulnya. Tapi tidak berlebihan gitu. Panennya itu tidak beda jauh antara 10 sama 20. Tapi batas aman memang 10, aman itu 10. Tapi saya sarankan Pak, dengan diencerkan 10-20 liter itu sudah cukup. Jadi apabila Bapak sudah terlanjur sosialisasi ngencerkan 10 liter, itu nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Terutama pupuk dasar ya Pak, itu pupuk dasar. Kalau untuk pupuk susulan, itu diencerkan 5 kali lagi gitu. Jadi 1 botol diencerkan dengan 100 liter. Kalau untuk susulan. Kalau untuk pupuk dasar memang 1 botol diencerkan 20 liter. Sehingga tambahan ya Pak, berarti kalau 1:100 itu ya Pak. 100 mili dibanding 100 liter. Ya, itu perawatan Pak. Ya, perawatan. Ya. Berarti 10 liter itu ditambah lagi 100 liter lagi Pak, gitu Pak ya? Bapak tambahkan nggak apa-apa, karena untuk mencapai kerataan boleh Pak. Supaya rata kalau gitu. Untuk 100 mili tadi untuk 1000 meter gitu Pak ya? Ya, untuk 1000 mili. Kadang-kadang kan pekerja itu
Susah Pak, kalau yang agak malas jalannya kan jadi nggak sampai luasan udah habis. Itu Bapak bisa tambahkan, nggak ada masalah. Oh gitu. Terus gini Pak, kebanyakan petani saya tuh penanam kentang gitu Pak. Oke. Gitu loh, kentang, kubis, sayur sawi juga Pak, banyak Pak. Sayuran lah ya, sayuran. Ya itu Sayuran dataran lah, pokoknya tinggi. intinya Jadi, sayuran gitu. oh, yang penting kentang Bapak Tapi hindari penggunaan setelah urea di susulan. penanaman awal, so kita kasih pupuk pucah madu, selanjutnya kapan lagi Pak waktu kita untuk penyemprotan apa setelah panen, apa sebelum penanaman kira-kira 1 bulan, terus dipupuk lagi gimana Pak? Ini kalau kentang seyogyanya habis pupuk dasar kan 3 hari berikutnya Bapak tanam. Nah, 2 minggu setelah tanam Bapak aplikasi pupuk susulannya dengan pengencerannya. Apa, Pak? Pengencerannya 1 botol diencerkan dengan 100 liter air. Itu Bapak. Jadi 2 botol itu bisa untuk 1 hektar. 2 botol pucah madu untuk 1 hektar. Bapak lakukan aplikasi setiap 2 minggu sekali. Itu langsung dikocor di bawah tanaman ya, bukan di daunnya Pak ya? Betul. Kalau bisa hindari kena daun, nanti larutan pucah madunya kemana-mana, nanti rumputnya yang akan ikut tumbuh, ikut subur. Malah rumputnya subur gitu Pak ya? Iya. Panen rumput berarti Pak ya? Betul, karena pucah madu itu kan merangsang pertumbuhan. Iya. Kalau bisa jangan disepray, dikocor itu Bapak. Iya Pak Sigit, matur nuwun. Sami-sami. Nanti saya konfirmasikan lagi. Ini insya Allah Sabtu Pahing saya juga diundang di petani itu untuk sosialisasi tentang pupuk Pak. Makanya saya belajar juga, dan juga saya ngobrol-ngobrol sama Pak Andi juga. Alhamdulillah kemarin lagi mencoba pohon kelengkeng Pak dengan Pak Joko itu. Itu ini informasi dari Temanggung yang sama, ya toh. Tapi ada juga yang tidak berbuah. Katanya bentet Pak, katanya seperti itu pohonnya. Insya Allah. Alhamdulillah hari Sabtu kemarin, pucah madu. 1 minggu yang lalu Pak, kita melakukan dengan pucah madu super. Tinggal kita menunggu nanti jangka waktu berarti di bulan April nanti Pak. Bulan April tanggal 5 kita melihat 1 bulan perkembangannya gimana pohon kelengkengnya. Biasanya pengalaman kami 2 bulan setelah aplikasi. Gitu, itu mulai pecah bakal buah. Mulai insya Allah Pak, mungkin pucah madu super kita bisa menyebar kemana-mana Pak. Ini Pak khususnya untuk sawah Pak. Sawah ya, untuk padi maksudnya. Padi untuk hanya 1 kali aja Pak. Hanya 1 kali. Kalau bisa 3 hari sebelum tanam. Dengan pengenceran 1 botol diencerkan maksimum 20 liter air. Itu untuk berapa besar Pak luasannya? Ya, berarti biasanya 1 hektar itu umumnya 10 sprayer, Pak Andi. Nah, 1 sprayer itu 20 liter. Jadi 1 sprayer itu butuh pucah madu 1 botol. Oh, ya. Artinya itu berarti untuk 1000. Botol. Berarti 1000 meter ya Pak, 1 botol kecil, 1 botol 100 mili kita. Ya, oke. Keren. Oke. Ya. Hemat biaya itu. Dan pengalaman di kentang kemarin laporan dari petani naik 100% Pak Andi. Oke, mantap. Terus kentangnya gede-gede. Mantap. Yang ada perlu dicatat tadi Pak, mengurangi penggunaan urea, betul ya Pak? Untuk kentang. Penggunaan pupuk urea. Untuk kentang ini. Pupuk kimia. Untuk kentang ya? Untuk kentang, mengurangi pupuk kimia dan menghindari pupuk urea. Oh, menghindari malah justru menghindari. Tapi kalau ada pupuk jangan pakai urea, tapi menggunakan NPK yang dikurangi dosisnya 50% dari kebiasaan.
Oke, Pak. Ya. Paham Pak Andi ya? Jelas ya penjelasan saya ya? Ya, jelas Pak. Jadi NPK boleh, urea dihindari gitu Pak ya? Dihindari. Dan NPK-nya dikurangi 50%. Oke. Karena 100% belum tentu bagus, malah mengundang penyakit karena nitrogennya. Ya. Berarti pucah madunya dimasukin 20 liter air dalam 1 botol, terus dicampur langsung NPK nggak apa-apa Pak ya? Nggak apa-apa, asal jangan herbisida, jangan pestisida. Ya, pokoknya Kalau NPK gitu aman ya. Pak, aman. NPK-nya seberapa banyak Pak? Kalau untuk Pak. 1 tangki Pak? Untuk 1 sprayer NPK-nya berapa banyak Pak? Tinggal gini aja, itu kan petani biasanya punya protap. 1 kali musim tanam itu berapa kali pemupukan. Ya, ngikut itu aja Pak. Untuk pupuk dasarnya juga dicampur NPK Pak? Nggak usah, jangan. Oh, untuk dasarnya hanya pucah madu aja ya? Ya, pucah Nah, madu. itu Pak Yardi tolong diperhatikan Pak. Untuk yang awal hanya pucah madu Pak. Ya. Jadi untuk perawatannya aja. Ya, Pak Andi, ini boleh minta dengan Pak Sigit untuk manfaat produk pucah madu itu apa, cara penggunaannya. Ini tidak sesuai dengan apa yang pertama keluar itu Pak Andi. Dengan kota itu kan seperti itu juga. Tolong diperjelas gitu Pak. Jadi enak kita untuk menerangkan, mempelajarinya gitu Pak. Jadi rumus pastinya gitu ya. Manfaatnya, terus cara penggunaannya, untuk sayuran gimana, untuk pohon keras seperti kelengkeng, mangga, atau nangka, atau duren, itu kan itu beda-beda tuh Pak Andi kan. Nah itu cara penggunaannya gimana gitu Pak Andi. Ya, jadi memang kita bisa untuk menjelaskan lagi gitu. Bapak harusnya Pak Andi sudah buat konten di websitenya. Nah ini belum. Yang ada itu Bapak kalau mau di website saya sendiri, pucamadu.com. Ya. Pucamadu.com, di situ kontennya jelas. Cuman kalau pucah madu biasa itu 1 liter pucah madu biasa itu sama kekuatannya dengan 100 mili pucah madu super. Jadi yang di konten itu di YouTube itu 1 liter. Nah, kalau di pucah madu super itu 100 mili. Jadi 1 botol Bapak yang punya pucah madu super itu sama dengan 1 liter pucah madu yang di YouTube. Nah, Bapak kalau kepingin tahu cara aplikasi, produk knowledge-nya, kekuatannya, baik kentang, cabai, bawang, semua gitu, ada di pucamadu.com. Betul. Keren. Betul, keren Pak, keren. Keren, luar biasa. Luar biasa Pak Sigit. Berarti seperti itu ya. Sekarang itu tadi untuk tanaman keras sudah, untuk apa namanya istilahnya, untuk padi sayuran. Tadi sudah sayuran juga, dan padi tadi juga sudah sepintas. Kalau untuk tanaman hias Pak, kalau sorry untuk jagung ke tanaman perkebunan bagaimana Pak? Jagung terus mungkin ada apa ya? Selain jagung apa tebu paling ya, atau apa ya? Sawo, kelengkeng, itu tadi sudah, tanaman keras juga. Jagung dulu Pak Andi, jagung. Anggur Pak, anggur, buah-buah mewakili buah-buahan anggur. Kalau anggur itu sederhana saja karena itu tanamannya tidak ruwet. Jagung Pak, jagung. Kalau sudah terlanjur. Halo? Ya Pak, monggo Pak. Kalau sudah ada tanamannya, cukup diencerkan 1 botol pucah madu super, diencerkan dengan 100 liter air untuk perawatan aja. Dikocorkan aja, itu akan merangsang bunganya, buahnya. Mengenai pupuknya kurangi 50% boleh. Kalau mau ngirit sebetulnya 100% belum tentu produksinya sama dapatnya dengan ongkos harga pupuk sekarang itu mahal.
Jadi 50% dikurangi. Kalau mau ngirit lagi dicampur langsung dengan larutan pucah madu ngirit. Jadi ongkos ngocornya, ongkos mupuknya itu bareng. Oh ya ya. Tapi untuk dosis perawatan ya Pak. Jadi kita punya 2 dosis ya dalam pengertian. Ya. 1 dosis sebagai pupuk dasar, yang kedua dosis sebagai pupuk perawatan. Pupuk dasar itu berarti 100 ml dicampurkan 10 sampai 20 Ya. liter. Nah, terus kalau untuk perawatan itu 100 ml atau 1 botol pucah madu super dicampurkan air 100 liter. Ditambahkan NPK di situ boleh 1/4 kilo. Ya. Ya, itu untuk Kalau perawatan. mau ternak, kalau mau ternak ditambahin nutrisi. Ditambahin nutrisi. Be the guardian of your family and join Guardline for your dreams.